Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 269. Kasus itu selesai begitu saja setelah seminggu berlalu. Ikram bekerja seperti biasa kembali. Walaupun dia sekarang ini merasa tidak nyaman, seperti takut ada orang yang memotretnya diam-diam. Tring. My wife, mas kapan pulangnya? Cepat pulang soalnya anak-anak kasih kejutan buat kamu. Ikram tersenyum tipis membaca pesan dari istrinya. Dia segera membalasnya. Setelah kasusnya itu, tidak mungkin Ikram akan melakukan Photoshop. Ikram mendekati sahabatnya yang tengah berbicara dengan para pekerja yang mengatakan jika penjualan mereka benar-benar turun. Dalam penjualan itu harus ada yang mempromosikan, terutama di sosial media pasti akan laku. Tentu saja jika yang mempromosikan produk jualan mereka telah memiliki nama di sosial media, alias terkenal oleh orang-orang, pasti orang seperti mereka membeli. Saya sudah putuskan, kita tidak hanya akan membuat sepatu untuk orang dewasa saja, tapi juga sepatu untuk anak-anak. El, panggilkan Bu Cici kemari. Saya akan menjelaskan desain gambar untuk sepatu anak yang harus kita buat. Membuat sepatu baru terlebih lagi untuk menarik peminat anak-anak resikonya tinggi. Apalagi pabrik ini dulu dan sekarang terkenal karena penjualan sepatu dewasa bukan anak-anak, ujar Pak Tejo. Sebab karena itu kita akan mempromosikannya di sosial media seperti saran Rafael. Pak, Ikram berkata, menggunakan anak-anakmu? Tanya Rafael. Ikram mengangguk membuat pria itu bertepuk tangan. Ini berita bagus. Sekarang Ikram tinggal memikirkan cara bagaimana kedua anak kembarnya itu mau melakukan Photoshop dengan produk sepatu baru di pabriknya ini. Pasti Hussein akan langsung setuju, dia menyukai kamera. Tapi bagaimana dengan Hasan? Dia tidak menyukai berada di situasi keramaian dengan orang-orang asing. Ikram sudah menduga jika ini tidak akan mudah. Tapi ia harus mencobanya. Ustaz Ikram, panggil salah satu pegawai yang mengenakan sapu tangan itu. Ya Andri, ada apa? Di depan ada seorang perempuan yang ingin bertemu dengan Ustaz. Siapa? Ikram menatap pegawainya ini dengan bingung. Saya tidak tahu, tapi dia mengakui jika mengenali Ustaz dan Ustaz pun mengenalinya. Mungkinkan kakak iparnya. Tadi pagi Teh Wardah mengatakan ingin memberikan sepatu baru untuk suaminya sebagai hadiah pernikahan mereka. Tapi jika iya, seharusnya kakak iparnya itu tidak langsung datang ke pabriknya. Afwan, apa tujuan kamu menemui saya? Tanya Ikram tanpa memandang wanita yang bukan muhrim untuknya tatap. Sekarang Ikram bersama wanita yang menurutnya kedatangan ke tempat ini tidak ia sangka-sangka. Mereka di depan pabrik yang terdapat tempat duduk yang panjang. Wanita itu duduk, sedangkan Ikram berdiri sambil memandangi langit sore yang begitu indah. Maaf telah mengganggu waktu Tuan, kedatangan saya untuk. Wanita itu begitu gugup sebab dirinya tidak membawa sesuatu untuk diberikan, padahal pria ini sangat berjasa padanya. Untuk berterima kasih karena Tuan Ikram sudah membantuku dan anakku. Seumur hidupku aku berjasa pada Tuan. Ikram mengangguk paham sekarang. Tidak perlu berterima kasih, saya hanya membantu. Tidak seharusnya kamu repot-repot datang kemari. Berterima kasihlah pada Allah, Kumala. Dekatkan dirimu kembali padanya. Ajarkan anakmu untuk mengenal Allah. Dekat dengannya, hidup kalian akan bahagia. Kumala, wanita yang memakai kerudung merah itu mengangguk dengan senyuman. Indahnya. Jika hanya itu saja yang ingin kamu sampaikan, saya harus pamit sekarang. Afwan, saya tidak mau berlama-lama denganmu sebab ingat perkataan istri saya untuk tidak bertemumu. Lagi, dia orangnya cemburu berat.
Bertemu dengan Kumala di tempat kerjaannya adalah kesalahan, namun Ikram tidak bisa mengabaikan wanita ini yang jauh-jauh datang ke tempat kerjanya. Tunggu Tuan, bisakah Tuan mencerahkan pemikiranku? Aku bingung. Ikram menatap ke belakang, di mana Rafael berdiri di depan pintu, menunggunya. Aku hamil. Mata Ikram mengerjap, terkejut mendengarkan. Anak dari Marto. Kumala menutup wajahnya kemudian mengangguk. Aku takut Tuan, bagaimana caranya aku membesarkan anak ini? Sejauh apapun aku berusaha untuk tidak membenci mantan suamiku, hatiku membencinya. Kini aku mengandung anaknya. Ikram beristighfar. Sebenci apapun jangan pernah kamu menggugurkannya, Kumala. Hidupku susah, aku hanya bisa menafkahi diriku sendiri dan anakku. Dan anak di dalam perutku, aku tidak bisa. Ya Allah, Kumala, jangan berpikir seperti itu. Istighfar, ingat Allah lah yang maha pemberi rezeki. Kumala hanya bisa menangis semakin kencang, aku harus pertahankan anak ini. Ikram mengangguk tegas. Kehidupan di perutmu tidak berdosa, kamu harus menjaganya. Tuan banyak kenalan pria kan? Tiba-tiba Kumala bertanya, kenapa? Aku siap menikah lagi setelah masa idahku habis. Maksudnya dengan pria pilihan saya. Kumala mengangguk. Itu pun jika pria itu menerima masa laluku. Aku percaya pada Tuan, pasti pilihan Tuan Ikram tidak akan salah. Aku ingin anak-anakku memiliki sosok ayah, aku tidak mau di sekolah mawar dikatai tidak memiliki ayah. Ikram bukannya mengangguk malah menggeleng. Maaf Kumala, saya tidak bisa. Itu sesuatu yang berat untuk saya. Saya takut pada pilihan saya. Sebab di dunia ini manusia tidak sempurna, ada masanya mereka menjadi baik dan ada masanya mereka menjadi jahat. Jika saya memilih pria untuk menikahimu, saya tidak bisa ikut menanggung jika pria itu bisa baik padamu. Pilihan ada padamu, saya yakin setelah apa yang terjadi kamu bisa memilih pria yang baik dan menerimamu apa adanya. Kumala teringat pada sosok majikannya yang terlihat menyukainya. Bahkan pulang pun, majikannya mengantarkannya ke kontrakan. Hanya saja majikannya itu belum tahu masa lalunya. Untuk saat ini fokuslah pada tujuan di depanmu, Kumala. Kumala menyekat air mata di pipinya lalu menghela napas panjang. Apakah saya bisa? Bisa jika kamu tetap memiliki keimanan di hatimu, dan tabah. Saya akan kenalkan kamu pada Ustazah Zahra. Kamu bisa belajar dengannya untuk menjadi wanita yang kuat dan lebih dekat dengan Allah. Terima kasih Tuan, Tuan benar-benar baik padaku. Tuan adalah penyelamat. Allah yang menyelamatkanmu, Kumala, bukan saya. Entah berapa lama mereka mengobrol, sampai akhirnya Kumala pergi dari tempat ini. Dengan mata sembab setelah pikiranmu tenang, sebab mendapatkan pencerahan dari Ikram. Rafael yang sejak tadi berdiri di belakang mendekati sahabatnya. Saya kira wanita itu akan memintamu untuk menikahinya, sebab kamu kan terlalu baik, Ram. Has, kamu ini jaga perkataanmu. Rafael menyengir tanpa dosa. Tapi hidup wanita itu berat juga ya, mana masih muda malah mendapatkan KDRT. Allah, aku prihatin melihatnya. Semoga dia tetap kuat. Amin. Ikram memandangi sosok wanita kerudung merah itu yang telah menghilang dari pandangannya. Kumala tidak memiliki siapapun, hanya putrinya yang dia punya. Saya kasihan padanya. Allah mengujinya mungkin untuk menebus dosanya di masa lalu. Semoga setelah mendekatkan diri padanya, hidup wanita itu menjadi baik. Rafael menepuk pundak sahabatnya. Ayo kita pulang, istriku pasti sudah menunggu di rumah. Istrimu juga. Ikram mengangguk sambil merentangkan kedua tangannya ke atas. Allah,
Hari jeni. Begitu melelahkan. Semoga lelah kita menjadi lilah. Ikram melemparkan kunci mobilnya pada sang sahabat. Segera Rafael tangkap. Pakai mobil saya untuk jalan-jalan bersama keluarga kecilmu malam ini. Kamu siang. Tadi kan curhat kalau Azura mau makan malam di restoran. Serius nih? Mata Rafael berbinar. Ikram mengangguk. Saya akan pakai motormu. Anggap saja ini ucapan terima kasih karena telah menemani saya dengan Kumala agar tidak ada fitnah di antara kita. Adik iparku ini benar-benar sangat baik. Ikram menjauh diri saat sahabatnya ini ingin memeluknya. Apa sih El? Jangan. Peluk-peluk saya, geli tahu kita sesama prial. Sekali aja, dulu kan kita waktu di Al-Azhar sering pelukan loh kalau kita sedang bahagia. Ikram kembali menjauh membuat Rafael tertawa sambil merentangkan tangannya. Hahaha, ekspresi wajahmu lucu banget Ram. Kamu kayak anak kecil tahu nggak El? Pergi sana. Saya akan melihat apa semua. Pegawai sudah pulang atau tidak? Sini peluk kakak iparmu dulu Ram, sekali aja. Ikram berlari masuk ke dalam pabrik sambil memeluk tubuhnya sendiri. Dia merinding akan kelakukan sahabatnya ini. Ram, kunci motornya. Teriak Rafael. Ikram berbalik dengan sigap dia menangkap kunci motor Rafael. Melihat pemandangan sore yang begitu memanjakan mata, apalagi ditambah angin, dapat Ikram rasakan sambil mengendarai Vespa kesayangan sahabatnya. Begitu menyejukkan, gumamnya. TKRam mampir ke masjid terdekat untuk melaksanakan salat asyar. Dia membuka helmnya itu kemudian menaiki anak tangga menuju tempat suci. Banyak orang-orang yang ikut menepikan kendaraan mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai umat muslim. Emi, teriak seorang anak lelaki yang hanya mengenakan handuk, tubuhnya penuh dengan busa berjalan keluar dari kamar mandi. Emi, tolong. Abang tolong. Kenapa kamu teriak sih, Sar? Berisik tahu. Tegur Hussein mendekat sambil memegang sapu. Dia tengah menyapu tadi untuk meringankan pekerjaan Eminya. Ada kecoa di dalam. Azhar tahu kecoa. Mata Azhar juga perih karena terkena sampo. Hua perih. Sirena yang sudah datang pun segera memegang kerudungnya lalu mengusap busa di sekitar mata Azhar. Jangan dikucek nanti matamu makin perih. Kenapa juga kamu takut? Sama kecoa. Jijik tahu, Mai. Apalagi tadi kecoanya ada di kaki Azhar terus Azhar buru-buru keluar. Sirena menghela napas panjang. Sekarang jangan dikucek lagi oke? Emi. Hussein buka pintu kamar mandinya. Kamu tangkap kecoanya. Kok suruh Hussein sih, Mai? Umi geli tahu tangkapnya. Kan bisa pakai kain tangkapnya. Hussein terlihat keberatan. Dia tidak takut dengan hewan tersebut, hanya saja geli. Wanita yang memakai gamis bunga-bunga itu berdecak. Dia memperbaiki kerudung. Pahminanya yang melorot. Baiklah, Emi akan tangkap, tapi kalau kabur kecoanya dari kamar mandi kamu harus tangkap oke? Hussein mengangguk. Sedangkan Azhar mundur sambil memeluk tubuhnya sendiri yang lengket karena sabun. Semangat Emi. Cuman kecoa aja kalian takut, gimana Yulia membuka pintu kamar mandi anaknya. Namun baru saja membuka, tiba-tiba kecoa terbang hinggap di hidung mancungnya. 1 detik. 5 detik. Ahap. Kecoanya ada di wajah Emi. Tolong. Tentu saja ini membuat Sore terkejut dan kaget, pertama kalinya kecoa menempel di wajahnya. Hussein dan Azhar berusaha menolong, dan kecoa itu terbang keluar dari kamar mandi. Tangkap kecoanya sekarang. Jangan sampai hilang. Teriak Hussein penuh semangat. Yulia berusaha menenangkan dirinya kemudian dia ikut menangkap kecoa itu. Kecoa itu begitu lincah, dia merayap di bawah kasur,
Setelah itu terbang ke rak buku milik Hasan, kemudian berjalan cepat di sekitar lemari. Ketiganya sampai lelah menangkap hewan tersebut. "Kalian ini kenapa?" Hasan datang sambil menghela napas panjang, saat melihat kamarnya seperti kapal pecah. Begitu berantakan. Dia penyuka kebersihan dan merasa sakit. Mata melihat pandangan ini semua. "Tutup pintunya cepat, Bang. Jangan sampai kecoanya kabur dari kamar ini," teriak Hussein. "Kenapa sih? Ada kecil di kamar kita, Bang," seru Azhar heboh, sambil memperbaiki handuknya yang melorot. "Kecoa." Mata tajam anak pertama itu menangkap seekor hewan berwarna hitam kecoklatan yang berjalan ke arahnya. "Tutup pintunya cepat, Hasan," pekik Yulia. "Kalian ini kenapa? Tinggal tangkap pakai tangan kecoanya. Kalau kalian terburu-buru tangkap, pasti kecoanya bakalan cepat kabur." Dengan santai Hasan berkongkok lalu mengapit tubuh kecoa tersebut dengan tangannya. Hussein dan Azhar memekik histeris. "Jorok banget tangkapnya pakai tangan, ih." Hussein berkata, "Nanti juga aku cuci tangan." Hasan pergi dari kamarnya kemudian membuat kecoa tersebut keluar. "Selamat tinggal kecoa. Maaf aku usir dari rumahku soalnya adik-adikku takut kamu. Jangan bilang kamu lagi yang pelihara kecoa itu," tanya Yulia mengambil koko dari pundak anaknya. "Lia, kasihan Ted. Aku nemu di belakang gudang lagi sendirian. Terus Hasan tangkap dan kurung dia di kardus, ternyata kabur." Azhar yang mendengarnya pun misu-misu, dia kesal dengan abangnya ini. "Kan sudah Emi bilang hanya tupaimu ini dan kucing yang boleh dipelihara, hewan lainnya tidak boleh." Hasan paham Emi. Waktu itu juga Hasan nolak pemberian hewan dari Laila. "Terus kenapa mau pelihara kecoa?" "Mau aja, nggak ada alasan," jawabnya tanpa beban. Obrolan mereka terhenti saat mendengar suara klakson dari gerbang rumah. "Yeay, Ubi pulang," seru mereka. "Azhar, kamu selesaikan mandi sana, nanti pakai pakaian yang sudah Emi siapkan." Azhar mengangguk cepat. "Siap, Mai." Yulia segera berlari kecil dan membuka gerbang yang tertutup itu agar suaminya bisa masuk. "Loh Mas, kenapa pulang bawa motor punya Kak Rafael? Di mana mobilnya?" Terlihat Ikram tersenyum cerah seperti cahaya senja yang hari ini terlihat di langit. "Mas, kasih pinjam mobilnya ke Rafael, sayang." Yulia mengangguk mengerti. "Ubi pulang bawa apa nih?" seru Hussein tak sabaran, melihat dari belakang motor. Beberapa kotak yang ditali agar tidak jatuh. Ikram turun dari motor lalu mencium pipi kedua anaknya. Hasan yang mendapatkan ciuman itu segera mengusap pipinya. "Hasan udah besar tahu, jangan dicium." Ikram tergelak kemudian mencium kening istrinya. Yulia segera menyalami tangan suaminya. "Gimana Mas pekerjaanmu?" "Lancar. Alhamdulillah lancar seperti biasa." "Hasan, Hussein, ambil kotak-kotaknya, Ubi bawa sesuatu loh untuk anak-anak Ubi." Kotak merah paling atas untuk Hussein, warna biru untuk Hasan, paling bawah warna kuning untuk Azhar. "Asik." Hussein yang paling semangat mengambil kotak paling atas, binar matanya terlihat semakin cerah saat melihat apa yang Ubinya bawa. Bahkan Hasan yang tidak biasanya antusias kini terlihat sebaliknya saat melihat hadiah apa yang dia dapatkan. "Hua, Ubi kabulin apa yang kita inginkan." Hussein memperlihatkan isi kotaknya pada sang Emi. Terlihat ada raket dan shuttlecock. "Lah sekarang bisa bermain bulu tangkis dengan para santriwan di pesantren." Sedangkan Hasan mendapatkan buku dengan judul Tuhan Ada di Hatimu. Ubi tahu dari mana Hasan mau banget buku ini. "Dari Emimu." "Mana Azhar?" "Azhar di sini," teriak anak lelaki itu memegangi baju kokonya.
hanya memakai sempak saja. Ya Allah, Azhar kenapa nggak dulu pakai baju coba? Ikram terkekeh geli. Nggak sabar aku tuh, Ubi bawa apa untuk Azhar ya? Azhar membuka kotak kuning itu. 5 detik kemudian bibirnya berbinar. Hua, Azhar punya jam tangan. Buat aku mana, Mas? Yulia mengulurkan tangannya. Ikram membuka jok motor, terlihat ada sebuah botol yang dibungkus oleh koran. Ini spesial untuk kamu, sayang. Botol apa itu? Bingungnya. Ikram membisikkan sesuatu membuat wajah Yulia memerah padam. Dia segera memukul pundak suaminya. Sedangkan ketiga anaknya itu saling pandang. Itu kan jamu, kenapa Ubi kasih jamu ke Emi coba? Bingung Hussein saat tangannya merobek koran di sekitar botol jamu tersebut. Cinta memang tumbuh karena terbiasa, tapi sekarang Kumala tidak membutuhkan cinta. Sebab dia pernah merasakan jatuh cinta yang ternyata kesalahan yang amat ia sesali. Mencintai Marto dulunya adalah kesalahan besar, ia begitu bodoh waktu itu. Jika bisa mengulang masa lalu, maka dengan tegas Kumala ingin kembali untuk merubah semuanya. Lebih baik ia sendirian membesarkan Mawar daripada harus menikah dengan Marto. Namun itu semua hanya masa lalu yang harus Kumala sendiri sesali. Sekarang dia harus memulai semuanya dari awal kembali. Dan semoga saja lebih baik seperti dari sebelumnya. Setelah mengantarkan putrinya ke sekolah naik bus, wanita yang mengenakan pakaian panjang dengan kerudung pasmina hanya dililit saja hingga beberapa helaian rambut. Terlihat, kini dia melangkahkan kakinya ke rumah besar serba putih. Selamat pagi Bu Ais, sapa Kumala pada pembantu yang sudah lama bekerja di rumah ini. Pagi juga Kumala. Cepat siapkan sarapan untuk Tuan Abisar. Jangan sampai kau membuatnya menunggu, kata Bu Ais dengan bahasa formal. Baik Bu. Tunggu. Ada apa? Wanita parubaya itu mendekat lalu meneliti penampilan Kumala yang berbeda seperti biasanya. Jika ingin memakai kerudung jangan perlihatkan rambutmu. Bukankah dalam Islam rambut adalah aurat?